netizen Indonesia ini terpecah cukup dua belah pihak begitu. Ada yang pro, ada yang kontra terhadap isi dari pidato Pak Presiden Prabowo Subianto. Kita lihat ke komentar yang pertama, yaitu dari @Harisjatu. Pernyataan Presiden mungkin cenderung oportunis tapi memperlihatkan bahwa Indonesia pada posisi non-blok. Mendukung Israel jika Israel mengakui Palestina sama dengan tidak mendukung Israel selamanya. Karena selamanya Israel tidak akan mengakui Palestina. Begitu kira-kira. Benar kan tadi jadinya netizen ini mencermati bahkan sampai ke diksinya Pak Presiden Prabowo. Mungkin kalau boleh saya bacakan sedikit dari kata-kata Pak Prabowo, "We condemn all violence against innocent civilians." Kami mengutuk segala bentuk kekerasan terhadap warga sipil tak berdosa. Oleh karena itu Indonesia sekali lagi menegaskan kembali komitmennya terhadap solusi dua negara dalam masalah Palestina. Hanya solusi dua negara yang membawa perdamaian, kita harus menjamin kenegaraan Palestina. Namun Indonesia juga menyatakan bahwa setelah Israel mengakui kemerdekaan dan kenegaraan Palestina, Indonesia akan segera mengakui negara Israel dan kami akan mendukung semua jaminan keamanan Israel. Ini bagian yang menjadi highlight netizen begitu. Karena gini, tadi seperti yang Mbak Sefty bilang, two state solution itu sudah disampaikan oleh dari zaman Pak Presiden Soekarno. Kalau kita review, Pak Jokowi juga berkali-kali menyampaikan, tapi tidak pernah ada disinggung bahwa Indonesia ini akan menjamin keamanan Israel. Ini kan sebenarnya berkaitan dengan public speaking, tapi konteksnya diplomasi, multilateral begitu. Kira-kira kalau kita boleh mengartikan pidato Pak Presiden Prabowo yang akhirnya menimbulkan cukup banyak kontroversi di dunia maya, seperti apa sih artinya, Mbak Sefty? Sebenarnya sih kalau saya melihat sih mungkin di sini Presiden itu menunjukkan, kalau kita lihat sisi baiknya ya, Presiden itu sebenarnya mungkin ingin menunjukkan bargaining positionnya Indonesia. Indonesia itu kalau misalnya kita boleh sebut selain Arab Saudi, Indonesia adalah negara Muslim majority yang penting bagi Israel untuk membuka hubungan. Kenapa saya katakan penting? Karena ketika Arab Saudi dan Indonesia membuka hubungan dengan Israel, berarti itu ada pengakuan secara nyata bahwa Muslim pun mengakui adanya negara Yahudi yang berdiri di Arab. Dan itu pun tidak jadi masalah bagi negara Muslim lain, termasuk Indonesia dan Arab Saudi yang memang memiliki penting dalam komposisi oki dunia Muslim dan segala macam. Jadi memang kalau saya lihat sih mungkin ini adalah bagian dari tawar-menawarnya Presiden Prabowo sendiri. Jika memang ingin membuka hubungan, menormalisasi, memiliki hubungan ekonomi lebih jauh dengan Indonesia, dalam hubungan yang lebih menguntungkan satu sama lain, inilah yang harus dilakukan oleh Israel. Mungkin ya, kalau saya melihatnya juga bisa ditarik ke sisi itu sih. Ini bargaining positionnya Prabowo sebenarnya. Oke, kita langsung ke pertanyaan yang to the point, langsung ke dagingnya. Kita tahu pada saat ini dari pemberitaan media-media internasional juga kita tahu apa yang dilakukan oleh Israel ini luar biasa. Tadi seperti yang Bang Iqbal sudah sampaikan, ini sudah termasuk genosida dan sifatnya adalah non-stop. Yang menekan Israel itu cukup banyak pihaknya. Bahkan negara rekanannya sendiri Amerika Serikat juga mewanti-wanti jangan serang negara A, jangan serang negara, dan mereka juga tetap menyerang akhirnya Israel. Artinya kalau saya boleh menyampaikan secara lugas, Israel ini nampaknya atau Benjamin Netanyahu ini nampaknya seorang presiden yang batu, bebal, keras kepala dan sangat agresif. Nah kalau akhirnya Presiden Prabowo istilahnya melakukan bargain, apakah ini adalah langkah yang tepat begitu Indonesia, mengingat Israel ini sifatnya ya demikian yang tadi saya sampaikan. Bang Iqbal mungkin boleh tanggapan. Agak ngeri-ngeri sedap nih Bang pertanyaan. Tapi Netanyahu itu yang disampaikan Dina betul ya, karena sebenarnya kalau kita ingat mendiang Presiden Yitzhak Rabin ya, beliau pun juga sebenarnya mendorong perdamaian kan di situ. Ya ini balik lagi mungkin nanti Kak Sefty bisa cerita juga struggle-nya Netanyahu ya untuk memegang kekuasaan ini gitu loh. Dia seringkali digoyang juga soal isu-isu korupsi di dalam negeri, kemudian juga masalah ini juga serangan ini kan sebenarnya di Israel pun juga terbelah ya, ada juga yang menolak gitu ya. Tapi saya merasa bahwa Presiden mencoba kalau dibilang mau sampai membuka hubungan diplomasi atau ekonomi, sebenarnya kan kalau ekonomi kita fair lah. Di beberapa perdagangan kan kita sudah ada aktivitas juga, walaupun mungkin
saya nggak tahu ya, mungkin BPS juga nggak berani gitu untuk Betul, waktu mencatat itu gitu sempat ya. ramai kan. Iya, misalkan karena dirilis. jeruk atau apa beberapa Kenapa buah transaksi gitu. ekonomi Ya, bilateral kita cukup bahkan tinggi bersama dengan Israel. Sama ya, kalau mungkin teman-teman juga tahu lah, ada alat sadap gitu ya, kita beli dari Israel gitu ya, penegak hukum kita. Jadi sebenarnya cepat atau lambat sih saya rasa kalau sampai pengakuan kemerdekaan dan statusnya itu dua-dua negara ini berdiri, ya mungkin ekonominya akan lebih lancar, mungkin bayangannya ke situ gitu. Tapi yang masalahnya sejauh ini adalah agresi ini, serangan ini tidak pernah berhenti gitu loh. Bahkan kayak cuman ya gencatan senjata sekian terus lanjut lagi gitu ya. Jadi saya merasa selama di era kepemimpinan Benjamin Netanyahu ya ini tidak akan pernah berubah gitu. Dan yang patut kita ingat adalah yaitu di PBB itu ada hak veto itu. Jadi apapun resolusi atau apapun ketika diveto oleh US sebagai sekutu terdekat Amerika, sekutu terdekatnya Israel, bubar juga gitu. Jadi nggak, ya akhirnya diskusinya jadi revolusi PBB-nya ini yang juga harus diangkat. Saya nggak tahu apa revolusi atau reformasi ya. Tapi kalau boleh menambahkan sedikit, saya tuh sempat ngobrol dengan Profesor Guru Besar Ilmu Hubungan Internasional Universitas Indonesia, Bapak Hikmahanto Juwana. Saya sempat mengatakan mengapa penekanannya ada di Israel harus mengakui Palestina. Di sana Profesor mengatakan bahwa sebenarnya walaupun banyak negara sekarang mengakui negara Palestina, mengakui keberadaannya, tetap itu tidak akan bisa terlaksana tanpa pengakuan dari Israel itu sendiri. Jadi betapa pentingnya pengakuan Israel. Ketika Israel sudah mengakui, setidaknya dia sudah tidak punya narasi melindungi diri dan segala macam itu sudah tidak berlaku lagi seperti itu. Jadi memang pengakuan dari Israel itu penting karena sampai sekarang itu ada 75% dari 193 negara di PBB, 75%, sekitar 150-150-an lah, itu sudah mengakui keberadaan negara Palestina. Tapi apakah selesai masalah? Tidak kan? Nah ini sebenarnya pertanyaan saya selanjutnya adalah ini, dengan semakin banyaknya negara yang sudah mengakui, apakah memang ini menuju ke arah yang tepat kah, atau malah justru membuat blok-blok baru atau potensi-potensi konflik baru? Kita sempat berbicara juga dengan Profesor. Jadi ini solusinya kemana? Siapa juru selamatnya gitu loh? Kalau misalnya begini-begini lagi, Trump, dia mengatakan Trump. Jadi saya posisi Trump arahnya itu dia yang bisa menekan Netanyahu. Tapi kan sudah juga bilang sebenarnya kan masih dua kaki. Waktu harus lebih lugas. Iya, jadi apalagi kan Trump pengen dapat Nobel kan katanya kan ya mungkin. Jadi menurut Profesor, Trump itu adalah sosok yang sekarang paling bisa menekan Israel dan Netanyahu untuk tidak berbuat semaunya. Gitu. Oke, kita lihat dulu ya ke komentar netizen yang selanjutnya, yaitu dari @King Hazel. Isi komentarnya adalah Indonesia keren, netral, gak boleh memihak kanan atau kiri. Oke, kita lihat ke komentar selanjutnya dulu, yaitu dari @Perjalanan Sugi, mendukung semua jaminan bagi keamanan Israel, bukannya penyebab kekacauan itu Israel. Nah, benar kan? Netizen pasti mencermati, meskipun memang artinya adalah sama, solusinya adalah two states solution gitu. Tapi yang di-highlight adalah kenapa kita harus menjamin keamanan negara Israel gitu. Agak kayak oke gitu. Karena kan itu yang jadi narasi Israel. Hak untuk mempertahankan diri. Itu yang selalu digembar-gembornya kemana-mana, kan diulang-ulang dengan narasi 7 Oktober itu kan. Pada saat keluar dari mulut seorang Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, tidak mengherankan apabila netizen meresponsnya demikian gitu kan. Oke, kita lihat lagi ke komentar yang terakhir. Diplomasi. Yaitu dari Nah ini benar nih. 1 menit. Yaitu 1 menit. Doa buat damai sejati di dunia. Benar. Ini. Kemarin terakhir Presiden juga di akhirnya kan bilang damai gitu. Karena memang kalau saya sering kali ditanya orang gitu ya, apa sih efek dari perang Israel versus Palestina ya, terutama di Gaza ini. Jadi saya bilang sesimpel misalkan jalur perdagangan itu ditutup, saya bilang. Kok bisa begitu? Ya karena memang banyak yang simpati dengan perjuangan
Hamas misalkan, itu kelompok Houthi ya dia menutup jalur pelayaran, tentu ketika jalur pelayaran lewat Laut Merah, terus Suez ditutup, otomatis cost dari logistik itu semakin mahal karena harus berputar sampai Afrika Selatan dan seterusnya gitu. Jadi masyarakat kadang-kadang orang-orang ya saya lihat mungkin perlu mendapat pemahaman utuh, karena kalau cuma sekedar ribut-ribut kadang-kadang mereka berpikir apa sih efeknya buat kita gitu loh. Kalau saya ngelihat contoh realnya itu bisa berlaku buat komoditi kita ekspor, bahkan yang kita impor pun minyak segala macam itu juga akhirnya jadi mahal dan harganya kan naik. Dan ujung-ujungnya ke inflasi kan. Iya, dan itu naik pelan-pelan gitu. Jadi karena kalau dari dulu mungkin orang tahu bahwa ya ini masalah agama, tapi belakangan saya melihat, kemarin saya juga sempat membuat beritanya soal makin banyak juga selebriti yang mendukung Palestina gitu ya, mendukung pengakhiran genosida ini. Ya, termasuk misalnya Billie Eilish gitu, dia juga state di situ gitu loh. Jadi pengen nyanyi ya, Heal the World. Heal the World lagi. Gimana Mbak tadi nyanyi? Nggak usah ya. Iya, cukup. Oke, nah memang kalau kita bicara berkaitan dengan diplomasi, ini bukan sekedar pidato di podium, tapi ini adalah arah sikap bangsa dan juga sikap sejarah Indonesia, di mana diplomasi memang butuh bahasa, tapi di balik bahasa ada juga nyawa yang dipertaruhkan, ada juga ekonomi yang dipertaruhkan. Pengakuan Palestina di PBB ini adalah langkah bersejarah, namun ujung jalan perdamaian ini masih penuh dengan tanda tanya. Sejarah akan mencatat siapa yang sesungguhnya berdiri di sisi kemerdekaan dan siapa yang hanya bermain kata di panggung dunia. Hari ini dunia bergerak, negara demi negara mulai mengakui Palestina. Indonesia pun menegaskan posisinya mengakui Israel jika Israel mengakui Palestina. Dukungan global untuk Palestina kini menjadi arus utama. Prancis, Spanyol, Irlandia, dan puluhan negara lain telah bergabung. Indonesia menghadapi pertanyaan besar, apakah diplomasi Prabowo menjadi momentum untuk mengukur sejarah baru atau justru dilema abadi antara prinsip Palestina dan politik Indonesia. Sejarah akan menilai dan kita akan melihat kira-kira kemana arah Indonesia dan juga kemana arah kondisi konflik geopolitik di kawasan Timur Tengah ini.